Halo Sobat Semansa, jadi hari ini kita bakal podcast. Kira-kira topik seru apa ya yang bakal kita bahas hari ini? Apa tuh? Apa ya? Pada tahu nggak nih? Belum tahu. Belum tahu. Nah, jadi topik seru yang bakal kita bahas hari ini adalah tentang 17-an. Pasti udah nggak asing dong dengan 17-an. Nah, sebelum kita langsung masuk nih ke pembicaraannya, kita perkenalan dulu nggak sih? Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Felisa Jones, selaku moderator di sini. Saya Adinda Nurvita Santrea. Saya Karisa Ivana Belva. Nah, hari ini saya nggak sendiri nih teman-teman, ditemenin sama kakak yang cantik ini. Boleh kali ya, kita langsung aja. Boleh. Nah, kali ini tuh mungkin di sini bakal naik beberapa pertanyaan kali ya, biar fun-fun juga. Jadi kita bisa mengetahui makna 17-an, gimana 17-an bisa ada gitu. Oke. Nah, yang pertama, apa makna utama dari peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17? Jadi makna utama dari peringatan 17 itu kan bukan hanya sekadar lomba gitu kan, libur nasional gitu kan, tapi juga itu menjadi sebuah momentum di mana kita mengingat bahwa bangsa kita itu punya track record yang bisa berdiri di kaki sendiri untuk memperjuangkan kemerdekaan, teman-teman. Gitu. Dan ternyata perjuangan Indonesia buat bisa nyampe ke momen 17-an juga nggak mudah. Makanya kayak ini tuh sangat-sangat momen yang paling penting gitu. Yang harus Kita kita ingat ya, ya. sebagai warga negara Indonesia, ya ini merupakan salah satu hari di mana ya diperingati lah, harus diperingati. Nah, yang kedua, mengapa kemerdekaan Indonesia harus kita syukurin dan jaga sampai saat ini? Karena perjuangan para pahlawan tuh nggak mudah. Kayak pahlawan tuh nggak dibayar ya. Lalu kayak waktu itu pasti kan banyak banget yang dimulai dari inisiatif diri sendiri. Kayak veteran-veteran. Kayak pahlawan-pahlawan mungkin ya ada banyak kan. Jadi kayak mereka bukan kayak dulu kan belum ada tentara tuh. Mereka bukan bagian dari tentara yang kayak fokusnya untuk menjajah melawan penjajah. Memang benar-benar dari misalnya di lingkungan ini ada si ini pemimpinnya gitu. Jadi dari kemerdekaan Indonesia tuh kita harus syukurin bahwa dulu tuh ada pemimpin-pemimpin loh yang bisa akhirnya bikin Indonesia bisa merdeka. Karena kan dibayar mahal ya dengan nyawa ya. Iya, meskipun pada saat harus mensyukuri gitu. Iya, Jujur bangga kita sih. juga belum tentu bisa jadi kayak mereka. Kita sebagai penerus ini harus merawat apa yang sudah diperjuangkan pahlawan-pahlawan kita gitu. Jujur bangga sih jadi warga negara Indonesia karena perjuangan mereka dulu tidak mudah. Kayak kalau aku jadi mereka, kayaknya juga bakal mati deh. Salut sih, salut. Keren banget sih malah dulu. Mati duluan kayaknya. Tidak kuat. Iya, karena dulu kan selain berperang kan mereka juga harus pakai strategi dong kan. Keputusan-keputusan yang diambil harus matang ya. Benar. Kalau soal keputusannya maju Asal Iya betul. kesalahan nggak bisa. Oke, yang ketiga nih, apa arti penting perjuangan para pahlawan bagi kemerdekaan bangsa Indonesia? Ya, jadi arti penting dari perjuangan pahlawan-pahlawan kita ya. Yang pertama kan kita ini sebagai penerus ya, kita itu sudah merasakan hasil dari yang diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita. Nah, kenapa kita harus mendapatkan itu gitu kan? Bagaimana cara kita menjadi generasi yang baik gitu? Kita sudah mendapatkan apa yang diperjuangkan pahlawan kita, itulah yang kita rawat. Nah, kita kan sekarang ini sudah merasakan berbagai macam hal-hal yang diperjuangkannya, itu mulai dari kita yang belajarnya sudah nyaman. Kalau dulu kan susah banget ya belajar ya. Iya, susah banget gitu. Itu sih arti pentingnya. Ya, jadi kayak tanpa pengorbanan mereka, kayak kita bisa hidup kayak gini, polanya kayak gini pasti nggak bakal sih gitu. Kalau nggak ada perjuangan mereka yang tanpa pamrih, itu tuh kayak fondasinya gitu. Fondasi gitu, yang sudah dibentuk oleh pahlawan-pahlawan kita. Iya.
Setidaknya sekarang kita udah nggak hidup dalam rasa takut lah Iya. akan perang Seenggaknya gitu. kita udah nggak dijajah. Iya. Benar. Oke, nomor 4. Bagaimana makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kemerdekaan? Kalau makna semboyan itu kan kayak berbeda-beda tapi tetap satu ya. Ternyata kan Indonesia tuh gabungan dari beberapa pulau. Kita bisa tahu kan kayak di Kalimantan itu khasnya tuh suku apa, lalu kayak pindah ke Sumatera dikit udah beda sukunya. Terus kayak pindah ke pulau lain itu beda sukunya, tapi kita disatuin gitu loh. Jadi menurut aku dalam kemerdekaan ini hebat sih, Indonesia tuh bisa jadiin banyak-banyak pulau jadi satu negara. Karena kayak kalau kita tahu Amerika meskipun negaranya gede kan kayak negara Amerika, tapi kan dia punya negara bagian tuh. Bayangkan kalau Pontianak tuh adalah sebuah negara. Kebayang nggak guys, Pontianak jadi negara? Mungkin punya aturan sendiri Iya, segala macam. Kayak semacam negara serikat gitu Iya, ya. iya kayak negara serikat. Jadi kayak apa ya? Makna Bhinneka Tunggal Ika ini benar-benar Pemersatu bisa- bangsa. Superpower lah gitu ya. superpower, Superpower. superpower. Dan ini tuh mengingatkan kepada kita bahwa oh ternyata kita tuh beda-beda, Iya. kita satu. Multikultural. Karena kami juga beda-beda di sini. Iya, beda-beda ya, teman-teman. Toleransinya harus kuat. Iya. Tapi emang orang Indonesia toleransinya kuat. Kuat sih. Meskipun ya kadang-kadang masih ada bentrok-bentroknya gitu ya. Tapi itu namanya perkembangan zaman lah. Nah, perkembangan zaman, menyesuaikan zaman lah, teman-teman. Iya. Benar-benar. Oke, selanjutnya, apa makna tanggung jawab yang kita miliki sebagai generasi penerus bangsa yang sudah merdeka? Apa nih? Nah, jadi musuh kita sekarang ini ya bukan penjajah, tapi kebodohan dan kemiskinan gitu. Iya. Ya kan. Dan jadi kita tuh bagaimana cara kita untuk menjadi pelajar yang revolusioner gitu kan? Gimana kita bisa memberikan sesuatu untuk bangsa kita gitu. Iya. Kayak dari adanya rasa memiliki sih. Kalau kita kayak ngerasa punya suatu barang, lalu kayak barang itu mahal gitu, kita kan pasti bakal jaga baik-baik ya. Iya. Namanya kayak bangsa Indonesia gitu, udah dibayar dengan apa namanya perjuangan dan nyawa segala macam. Jadi kita harus juga Pokoknya punya rasa memiliki Iya. lah. istilahnya. Tanggung jawab kita terhadap bangsa kita itu harus kita perjuangkan. Iya. Setelah pahlawan-pahlawan kita. Harus kuat lah rasa perjuangannya. Gitu. Kayak udah sayang kayak demo-demo di luar sana, sebenarnya itu juga terlalu untuk tanggung jawab ya. Iya. Tetap menjadi kita Tetapi sendiri. itu tetap dilakukan dengan baik lah. Iya, harus Banyak dilakukan juga dengan kan orang-orang yang anarkis ya Iya, yang melakukan demo itu. Iya, jadi ya salut sih masih ada banyak orang-orang Indonesia yang paham tentang tanggung jawab ini, tapi semakin kesini kadang-kadang ada paham-paham yang melenceng gitu Iya, ya, anti gengsi, yang mudah menyerap informasi, Iya. gitu ya, dikit-dikit Terpengaruh salah. lah banyak Iya, udah terpengaruh sih. Jadi kayak budaya-budayanya itu kan bukan hanya Indonesia saja. Mereka kan main HP ya. Iya. Artinya dari luar itu ada pandangan-pandangan mereka itu. jadi harus punya benar-benar tanggung jawabnya harus betul-betul Iya, dimiliki lah. karena berbeda pandangannya lah. Gitu. Iya. Oke. Selanjutnya, mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting untuk menjaga keutuhan negara Indonesia yang merdeka? Oke, boleh. Karena Indonesia itu kan dia tadi ya kayak tadi bilang dari Bhinneka Tunggal Ika ya. Karena kan Indonesia kan pulau-pulau yang digabung tuh Iya. dengan suku-suku yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan, artinya ya bisa mempertahankan kemerdekaan sampai hari ini tuh berarti kita yang menjaga persatuan dan kesatuan. Karena kalau kita misalnya nggak menjaga persatuan dan kesatuan, kayaknya Indonesia juga nggak bakal sampai 81 tahun gitu. belah. Masih terpecah belah. Pasti kayak tadi udah Sumatera menjadi negara sendiri, Iya. Kalimantan jadi negara sendiri gitu. Tapi karena kita apa memang tumbuh lahir dari nenek moyang kita yang memang Beragam. beragam dan memang sudah diberikan nilai bahwa oh kita harus berikan Tunggal nih, kita harus menjaga persatuan kesatuan, kita harus hidup berpedoman dengan Pancasila gitu. Jadi memang itu tujuan kita gitu, tujuan kita. Benar. Oke, selanjutnya, apa arti kemerdekaan bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai pelajar? Yang pertama ya, kita sebagai pelajar itu harus berpikir kritis.
Karena apa? Karena banyaknya ketidakpastian di zaman sekarang ini ya. Benar-benar. Harus berpikir kritis, memilah-milah mana sih yang bisa kita ambil untuk diri kita gitu. Iya, karena kayak kemerdekaan ini kan juga merupakan salah satu momen di mana kita bisa mendapatkan pendidikan yang layak, kita bisa dapat kebebasan, kita bisa lepas dari penjajah. Jadi apa ya, harus kayak terus dipertahankan gitu. Sebagai pelajar kita harus mempertahankan Iya, itu. harus bertanggung jawab lah ya terhadap diri kita Segala sendiri. kesempatan yang udah ada yang sudah diberikan oleh pahlawan harus kita. sangat penting. Oke, berarti untuk selanjutnya, bagaimana hubungan antara kemerdekaan dengan upaya memajukan pendidikan dan kebudayaan bangsa? Masih seputaran pendidikan nih. Iya, boleh, silakan. Kalau pendidikan itu kan memerdekakan kita dari kebodohan ya. Benar. Pendidikan itu memerdekakan kita dari kebodohan. Dan juga pendidikan ini tuh hubungannya dengan budaya tadi ya. Budaya ini kan dia memberikan kita sebuah identitas terhadap bangsa-bangsa yang belum mengenal kita. Jadi identitas kita sebagai bangsa yang multikultural itu harus kita banggakan, karena tidak semua bangsa-bangsa itu bisa bersatu gitu. Kayak gitu sih. Dan menurut aku juga kemerdekaan itu kan juga pada akhirnya kan membuat kita bisa belajar, punya kesempatan yang luas banget buat bekerja, ataupun maksudnya pada akhirnya buat bekerja dan sebagainya. Masa depan kita itu juga lumayan kita harus syukuri gitu. Lalu kalau soal kebudayaan, kalau kita udah merdeka nih, pada saat kita punya identitas tadi ya, identitas baru, ya kayak ini kebudayaan Indonesia gitu. Jadinya kayak kita harus syukurin itu. Jadi untuk hubungan sih. Jadi kita jadi punya spesial kebudayaan yang spesial yang nggak tergabung yang nggak tergabung sama kayak Belanda, Jepang. Ini beda. Indonesia tuh Indonesia tuh. Iya. Tapi selain kebodohan, rasa malas juga harus kita lawan ya teman-teman. Perlu itu. Nah, selanjutnya apa makna kemerdekaan yang sesungguhnya selain bebas dari penjajahan bangsa lain? Nah, jadi makna kemerdekaan itu kan bukan hanya cuma bebas dari penjajah, tapi juga kebodohan dan kemiskinan. Nah, merdeka itu adalah masyarakatnya benar-benar sejahtera. Itu yang dinamakan merdeka, ya kan? Setuju deh? Satu kata tapi beribu makna ya gitu ya. Merdeka gitu. Kayak yang kemiskinan apa segala macam gitu. Kayak awalnya kayak nggak adil, ada yang ditindas, ada yang haknya lah ya. Iya, haknya kayak apalagi kental banget kalau perempuan ya, perempuan anak-anak. Jadi kayak mungkin yang perempuannya bisa belajar, nggak bisa belajar, yang laki-lakinya bisa. Lalu yang kayak orang yang jabatan tinggi bisa belajar, yang lainnya nggak bisa. Jadi ada ketimpangan sosial, ketimpangan sosial. Itu yang dulu dirasain sama mereka-mereka yang tahun 45 itu kan sebelumnya. Tapi karena merdeka, sekarang kita bisa sama semuanya. Kita punya dapat mendapatkan hak yang sama. Pemikiran kita juga harus terbuka terhadap masa depan. Gitu. Karena mungkin mereka dulu berpikir kayak punya mimpi, punya masa depan, punya cita-cita, tapi nggak bisa terrealisasikan, terhalang kondisi gitu. Jadi dengan kita bisa merdeka, kita merdeka, maka ya kita jadi punya kesempatan untuk kalau mereka punya mimpi sama kayak kita yang bisa realisasikan. Hanya dari kita sendiri yang bisa merealisasikan. Jadi kita bisa mengejar mimpi-mimpi kedepannya gitu, lebih luas lagi. Kalau nenek moyang kita hidup, kalau dia bisa kasih ucapan kita udah dapat ucapan banyak sih. Iya kan, ucapan apa tuh Bel? Selamat gitu ya. Selamat sudah merasakan hasil perjuangan kami. Iya. Perjuangan mereka juga sih luar biasa sih. Luar biasa sekali. Banget. Nah, selanjutnya, menurut kalian mengapa sih kita perlu meneladani semangat dan jiwa para pahlawan kemerdekaan di masa sekarang? Karena kita tahu ya dari awal percakapan kita bahwa semangat mereka tuh sangat luar biasa, perjuangan mereka tanpa pamrih. Nah, ya karena kita perlu meneladani itu karena sekarang kita juga tentunya dijajah sebenarnya. Cuma dijajahnya bukan sama negara, bukan sama mungkin bangsa lain, tapi lebih ke sama digital. Culture juga digital, budaya asing yang
sekarang kan globalisasi sangat begitu kuat ya. Iya. Jadi kayak antara budaya A dengan budaya B yang benar-benar berbeda sekali itu bisa bersatu, bisa saling mengetahui Bergabung, gitu. Bisa bergabung karena bahkan. Makanya Bisa kita bergabung harus bahkan. pandai-pandai lah memilah. Iya, jadi mungkin tantangan dulu tuh Selektif lebih lah dalam memilih. fisik kan, jadi kayak perang segala macam. Tapi tantangan kita sekarang tuh lebih bisa untuk kayak menelaah mana yang baik dan mana yang buruk, mengenal lebih lagi tanggung jawab kita. Itu sih. Jadi kita bukan menolak budaya lain, tetapi kita harus pandai memilih yang mana. Iya. Tuh. Itu tantangannya karena mereka mereka berusaha untuk bisa membuat Indonesia jadi sebuah negara yang satu, sedangkan kita juga sebenarnya lagi berusaha supaya Indonesia tetap jadi negara yang satu. Karena memang kalau budaya-budaya masuk bisa aja Indonesia tiba-tiba jadi gabungan dari dua negara gitu kan, kita nggak pernah tahu. Jadi beda gitu Itu beda, ya. ada perbedaan. Oke, selanjutnya, apa makna kebebasan yang bertanggung jawab dalam kehidupan bernegara yang merdeka menurut kalian? Makna kebebasan yang apa tadi? Makna kebebasan Yang bertanggung jawab. yang bertanggung jawab. Kita merdeka itu bukan berarti kita bebas sepenuhnya, Iya. tapi kita itu bebas juga. Misalnya kan ada hukum ya, kita nggak boleh seenaknya gitu. Iya. Bebas itu nggak boleh seenaknya gitu. Ada juga batasan-batasan. Tapi seenggaknya kita udah mendapatkan hak yang lebih daripada Iya. pendahulu-pendahulu kita gitu, dan harus kita gunakan sebaik-baiknya. Kalau kita Sebaik mungkin. kita dapat hak untuk belajar ya belajar, hak untuk sekolah sekolah, kayak hak untuk memilih agama ya kan, itu juga harus kita gunakan dengan baik gitu. Asal jangan ateis saja atau mungkin anarkis gitu ya, pokoknya yang menyimpang ya jangan. Tapi kita harus bisa menyadari bahwa kebebasan ini ternyata diberikan loh kepada aku gitu, dan Jadi aku diusahakan harus oleh menghargai. oleh orang lain yang sama-sama manusia gitu. Selain itu kan juga pertolongan Tuhan, tapi itu kan juga ada bantuan dari manusia-manusia ya. Jadi kayak sesama manusia harus saling ya bersyukur lah akan penolong. Berarti bebas bukan berarti seenaknya. Betul. Harus ditandainya. Oke, selanjutnya, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan agar lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia? Bisa dengan beli produk Wardah. Produk lokal. Produk lokal, iya. Contohnya. Nah, Contohnya kayak mungkin nggak sponsor ya guys. Wardah apa dia? Kalau dari brand-brand baju gitu, yang brand lokal. Brand gitu. lokal. Iya. Ada banyak banget, cuma nggak ada yang nyantol ya. Mungkin di Shopee atau di toko orang lah ya, atau toko hijau, atau tutup lapak, atau Banyak lah jual-jual ya, banyak pokoknya guys. Ya gitu, bisa beli itu, tapi Juga nggak hanya itu sih, tapi kayak kita belajar jangan temuan sebagai pelajar, lalu juga upgrade skill gitu ya, upgrade biar kita skill. bisa bersaing di kancah internasional. guys, zaman sekarang juga banyak banget, karena kan kita habis pasti kuliah ya, kayak ada beberapa yang kuliah. Iya. Kayak banyak banget sekarang Indonesia tuh menang-menang di ajang-ajang internasional Iya, gitu. Kayak itu keren sih. Iya, potensi kita tuh tinggi. Banyak banget. Tapi ya memang itu perlu usaha juga, gitu. Perlu kesadaran dari diri kita gitu. Tapi dibalik kayak ada apa namanya tadi prestasi-prestasi, kadang ada hal-hal yang kita juga perlu perhatikan, bahwa habis kita TKA kan, Iya. dan TKA tahun lalu itu kayak nilainya pada anjlok banget. Karena Itu juga menjadi evaluasi buat negara sih sebenarnya. Jadi selain kita harus lihat sisi baik, sisi yang berhasilnya, kadang-kadang miris juga gitu, nggak sisi yang ada sisi lain gitu, sisi lainnya juga itu kadang-kadang kasihan. Jadi itu harus ditekankan lagi buat anak-anak zaman sekarang untuk belajar dengan Oktober kali ya kita TKA ya. iya Oktober. Udah juga siapa Buat nih yang agak lagi sabar? agit, tolong Siap-siap siap-siap TKA ya agit. Oke, selanjutnya, apa makna peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 bagi kemajuan bangsa di masa depan? Itu untuk pengingat kita sih, supaya Indonesia tuh semakin matang, supaya Indonesia tuh tahu arah bangsa kita nih kemana loh gitu. Iya. Ya kan? Dan kayak memang ada slogan atau tujuan kayak membangun generasi emas 2045. Dan itu merupakan salah satu kayak
apa ya, satu visi, satu tujuan yang itu nggak mudah gitu. Jadinya menghitung semakin lama kita sudah merdeka, maka waktu itu semakin dekat pastinya. Jadi Semakin cepat. kita itu harus habis merealisasikannya menjadi walaupun sulit ya. sulit gitu. Jadi memang Walaupun sulit. ini momentum dimana kita bisa mempercepat, kita harus bisa menjadi bagian Pengingat lah. pengingat bagi kita bahwa oh Indonesia sudah merdeka dalam 1 tahun gitu. Dan itu berkat siapa juga, pasti berkat dari manusia-manusia apa pahlawan-pahlawan yang udah bekerja keras berjuang untuk kita hidup sampai hari ini juga. Jadi ya Pokoknya peringatan ini tuh harus jadi pengingat kita nih. Arah kita nih gimana gitu. Gimana sih kita awal mulainya gitu. jadi kayak evaluasi juga gitu loh. Iya, evaluasi. Kayak oh Indonesia udah merdeka nih kemarin 80 tahunnya 81. Saya udah buat apa ya untuk Indonesia gitu. jangan cuma kayak Makanya di Ya, situ benar. ya, harus ada perubahan. karena Harus menjadi bagiannya lah gitu. karena kemerdekaan tuh bukan cuma karena lomba, baju merah putih, Libur stiker nasional. gitu, libur nasional, upacara. Kadang-kadang kita kayak capek ya, Iya. segala macam. Tapi kalau dipikir-pikir usaha pahlawan untuk berjuang itu jauh lebih mati-matian dibanding kita upacara panas-panasan. Iya Itu betul. ya kita udah ngeluh ya, apalagi kita ada di zaman dulu. Kan tadi aku bilang udah mati duluan kayaknya. Kok kita udah di zaman dulu kayaknya udah nggak sanggup deh, nggak sanggup ya. Bener-bener. Mungkin kita bakal sembunyi kemana dulu gitu ya, menunggu. Oke, jadi seru banget ya pembahasan hari ini. Jujur ini sangat membuka pikiran aku sih tentang gimana susahnya orang zaman dulu memperjuangkan kemerdekaan, sedangkan kita sekarang masih gini-gini aja kadang gitu. Ya relate lah sama kita-kita. Sama Jadi, hubungan kita juga. Ini seru banget sih hari ini, super duper bermanfaat lah mungkin bagi saya sendiri gitu. Tepuk tangan dong, apresiasi. Mungkin itu aja kali ya untuk hari ini. Kita tutup dulu dong. Oke. Baik, dan menuju tanggal 17 Agustus, saya mau mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke 81.